Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara-saudaraku, teman-temanku semuanya yang ada dalam channel YouTube Mas Al Audio. Oke, kembali kita akan membahas suatu perhitungan untuk teman-teman semuanya. Semoga nanti apa yang akan saya sampaikan dapat dipahami dengan baik dan tentunya dapat dijadikan suatu pembelajaran atau suatu inspirasi untuk teman-teman semuanya. Dan ini adalah salah satu menjawab pertanyaan dari Mas CSF atau Mas Ani juga ya. Untuk soal trafo 20 ampere 55 volt AC ini, nah silahkan disimak sampai habis agar teman-teman semuanya tidak gagal memahami, agar memahaminya tidak setengah-setengah, dan tentunya kalau misalkan full memahami atau melihat dengan full, tentunya jalur ceritanya atau arahnya kemana perhitungan ini teman-teman semuanya akan memahami dengan baik. Oke, salam kenal untuk teman-teman semuanya yang selalu setia dalam channel YouTube Mas Al Audio, dan ataupun yang baru bergabung. Iya, yang baru gabung, yang baru kenal dengan Mas Al Audio, salam kenal dari saya. Semoga teman-teman semuanya mendapatkan manfaat dari apa yang akan saya jelaskan dan yang sudah banyak sekali saya jelaskan dalam video-video yang sudah saya bagikan. Baik teman-teman semuanya, silahkan disimak dengan baik. Jangan lupa siapkan kopi atau rokok teman-teman. Kalau teman-teman merokok, sambil santai duduk nyender sambil lihat YouTube dan mempelajari suatu perhitungan yang diberikan. Baik teman-teman semuanya, langsung saja kita masuk ke dalam materi, yaitu trafo 20 ampere 55 volt AC. Nah, itu membutuhkan transistor final berapa set Mas, dan untuk beban berapa watt. Nah, seperti itu ya. Dengan 20 ampere 55 volt AC itu membutuhkan final berapa set keseluruhannya, dan untuk bebannya itu berapa watt. Nah, di sini untuk Mas yang bertanya, Mas CSF atau Mas Ani, itu memiliki beban sebesar 2000 watt ya, atau 1000 watt kali 2 ya teman-teman. Nah, nanti akan saya jelaskan pembagiannya seperti apa dan seperti apa nanti agar hasilnya baik, tidak rusak speakernya dan lain-lainnya. Yang pertama yang harus kita ketahui yaitu kita akan mencari PSU dari 20 ampere 55 volt AC ya teman-teman. Jadi ingat ya, 20 ampere itu adalah nilai trafo yang cukup besar ya. Dan untuk 55 volt AC itu adalah nilai voltase yang cukup tinggi ya. Sebenarnya kalau teman-teman semuanya memahami dasar listrik, maka teman-teman tidak akan menggunakan trafo sebesar itu ataupun voltase sebesar itu. Kenapa Mas? Karena dengan kita memahami dasar listrik, yaitu listrik berbanding lurus, apabila ampere naik maka voltase turun, dan apabila voltase naik maka ampere turun. Tentunya tidak akan menggunakan trafo sampai 20 ampere 55 volt AC ya. Kenapa? Karena kita dengan menggunakan 45 volt AC contohnya, itu frekuensi cukup tinggi ya, kisaran 4500 Hz ya. Jadi itu sangat tinggi. Kalau untuk speaker umum untuk treble atau middle itu sudah sangat lantang sekali. Apalagi ditambah kit mic Roland 7 potensi modif, jamin luar biasa hasilnya. Oke teman-teman semuanya yang selalu setia dalam channel YouTube Mas Al Audio, kita langsung saja ke PSU. P sama dengan I dikali dengan V total dibagi dengan cos Pi. Ya, kita akan mencari PSU nya. I nya berapa Mas? 20 ampere dikali dengan volt total. Voltnya berapa? 55 volt. Nah, kenapa ada total? Karena untuk trafo yang memiliki nilai center tap itu ada nilai 2 fase, 55 center tap 55 ya. Jadi dikali 2, 55 dikali 2 dibagi dengan nilai faktor kerugian daya yaitu 0,8 ya. Mas, kenapa kok ngitungnya nggak dimasukin faktor apa sih, nggak dimasukin nilai-nilai yang untuk nanti apa namanya, nilai-nilai yang nanti itu akan beresiko seperti itu. Seperti contohnya apa saya juga lupa ya. Ya nggak perlu Mas ya, karena di sini kita sudah memasukkan nilai faktor kerugian daya yaitu 0,8. Nah, setelah itu nilainya berapa? 2200 watt 2750 watt ya teman-teman ya. 2750 watt itu adalah daya PSU sesuai dengan perhitungan yang kita hitung bersama-sama, 20 ampere 55 volt AC. Nah, tentunya kita wajib ketahui juga muatan listrik dari PSU tersebut teman-teman semuanya. Tujuannya untuk apa Mas? Tujuannya agar kita tahu di saat kita memberi beban pada rangkaian power ampli yang telah kita buat sesuai dengan perhitungan tadi, itu muatan listrik keseluruhan beban tidak melebihi muatan listrik PSU.
Paham teman-teman? Dengan rumus Q sama dengan P dikali dengan cos P. P-nya berapa? 2750. Ini adalah daya PSU tadi. Dikali dengan cos P 0,8 sama dengan 2200 VA. Nah, jadi pastikan nanti setelah keseluruhan beban terhubung ya, keseluruhan beban dihitung itu tidak melebihi 2200 VA. Paham teman-teman ya? Nah, kalau misalkan melebihi 220 VA gimana Mas? Ya tentunya akan beresiko pada trafo. Akan panas berlebihan teman-teman. Maka dari itu pastikan jangan sampai berlebih dari 2200 VA beban tersebut. Oke, next selanjutnya kita akan lanjut ke perhitungan dioda dan elko. Oke teman-teman semuanya, untuk dioda pastikan 3 kali ampere trafo. Kalau misalkan teman-teman menggunakan 20 ampere, maka 20 kali 3 sama dengan 60. Teman-teman bisa gunakan 60. Mas, dengan kita menggunakan 35 ampere kan bisa sih Mas? Iya bisa Mas. Yang kita hitung adalah soal keamanan ya. Next ke depan kita memakai power ampli yang kita rakit itu tidak hanya sehari 2 hari, tapi tahunan, bulanan, ya seterusnya. Maka dari itu kita buat supaya power ampli yang kita buat itu awet ya teman-teman ya. Maka dari itu untuk agar mencegah terjadi panas pada dioda tersebut, karena terlalu nilai yang sedikit terhadap trafo yang kita gunakan, maka wajib kita 3 kali ampere trafo. Kita bisa gunakan 60 ampere. Paham teman-teman ya? Dan untuk selanjutnya soal elko, kita akan mencari berapa mikro UF mikrofarad dari elko yang akan kita gunakan. Dengan rumus UF sama dengan I dikali dengan V total dikali dengan V total. I-nya berapa Mas? I-nya adalah 20 ampere dikali dengan V totalnya berapa? 55 dikali 2 sama dengan 110. Dikali 110 dikali dengan 110. Temennya berapa? 240.000 mikro. Nah, ini sangat besar sekali teman-teman, 242.000 mikro ya. Kenapa Mas kok sampai banyak banget itu sih elkonya? Nah, pertanyaannya adalah kenapa Mas bertanya seperti itu sedangkan trafo yang Mas gunakan itu cukup besar, 20 ampere dengan voltase yang tinggi 55 volt AC. Sedangkan ini adalah elko fungsinya sebagai penyerata tegangan gitu loh. Jadi kenapa tanya harus banyak sedangkan kita pakai trafo yang besar, voltase yang besar. Jadi wajar kalau misalkan kita memasang elko yang cukup banyak seperti itu ya, dengan voltase 100 sampai dengan 125 volt DC teman-teman. Jadi saya sarankan teman-teman semuanya bisa gunakan elko yang besar. Seperti contoh 33.000, teman-teman bisa gunakan sebanyak 4 set atau 3 set ya, 3 set saja sudah nggak apa-apa teman-teman ya. 3 set itu sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah itu sebanyak 6 ya. Dan kalau misalkan teman-teman gunakan 22.000 mikro ya, maka teman-teman bisa gunakan 6 set ya. Ya teman-teman, jadi ketemunya 12 pitch ya teman-teman ya, atau 6 set. Nah itu selanjutnya kita akan membahas soal jumlah transistor final yang harus terpasang nih teman-teman semuanya. Nah, setelah kita mengetahui PSU, daya PSU, muatan listriknya, setelah itu dioda dan elko. Nah, pastikan untuk driver mampu disuplai tegangan 55 volt AC setelah melewati PSU ya teman-teman ya. Nah itu pastikan dengan baik mampu. Kalau nggak mampu gimana Mas? Ya drivernya akan bermasalah Mas ya. Drivernya akan bermasalah. Maka dari itu pastikan driver tersebut mampu di tegangan tersebut ya. Setelah itu kita akan jumlah transistor final yang harus kita pasang itu berapa set keseluruhannya. Nah setelah itu nanti akan kita bagi dengan beban yang akan kita gunakan seperti itu ya. Seperti contoh yang pertama adalah kita menggunakan final Toshiba 2750 dibagi dengan 150 final Toshiba sama dengan 18,33. Nah, kenapa Mas? Kok di sini ada nilai 19? Karena gini, kalau teman-teman gunakan 18,33, teman-teman pasang 18, nah nanti akan ada panas berlebihan. Kenapa? Nilai 33 ini kan hampir mendekati nilai 100 ya teman-teman. Mungkin agak sedikit jauh, tapi kalau untuk jangka panjang kita gunakan itu akan panas teman-teman semuanya. Maka teman-teman semuanya bisa gunakan 19, dibulatkan di 19 ya teman-teman ya. Nah setelah dipasang 19 set kok masih ada panas berlebihan, maka Mas bisa gunakan toleransi sebanyak 20 keseluruhannya ya. Toleransinya kan 1 set teman-teman ya, bisa gunakan toleransinya atau kita pasang toleransinya. Jadi keseluruhan transistor final yang harus dipasang yaitu 20 set keseluruhan seperti itu. Pasang dulu 19. Kalau 19 nanti rasa panas berlebihan nih, masih panas berlebihan, maka bisa pasang 20 set. Paham? Banyak sekali kan transistor finalnya. Nah maka dari itu ambil resiko kalau misalkan kita menggunakan ampere tinggi dan voltase tinggi, yaitu ketentuannya
final jadi banyak seperti itu, beban padahal kecil. Jadi makanya untuk apa gitu loh, beban kecil kok sampai 20 ampere 30 ampere itu untuk apa? Untuk gelar suaranya gitu. Sampai coba full kan itu volumenya di potensio, pasti akan rusak itu speakernya karena kelebihan muatan listrik itu dari PSU ke driver ke beban gitu kan. Kalau misalkan menggunakan 30 ampere misalkan, kan percuma gitu loh kalau ujung-ujungnya rusak. Ya jadi kita cari amannya saja. Nah, nanti akan ada solusi gimana caranya agar aman. 2700 kalau misalkan kita menggunakan final Sunken, maka ketemunya berapa? 13,75 ya. Sudah saya katakan yang pertama tadi 75 itu nilai sangat dekat dengan nilai 100. Maka dari itu kita bisa bulatkan 14 set ya. Nah, 14 set kita pasang pasti panas berlebihan, Mas. Maka dari itu kita bisa gunakan toleransinya 1 set. Ketemunya berarti 15 set keseluruhan. Paham teman-teman? Untuk pembagiannya. Nah, itu pembagian untuk final Toshiba dan Sunken. Belum kita pembagian terhadap beban ya dari keseluruhan transistor final tersebut. Nah, seperti apa pembahasannya akan kita bahas teman-teman semuanya. Kita lanjut ya. Nah, ini teman-teman semuanya ya. Seperti contoh atau seperti pertanyaan yang ada, beban yang akan terpasang yaitu 2000 watt ya. 2000 watt ya teman-teman ya. 1000 watt per satu speaker. Karena 2 speaker maka 2000 watt. Kita cari muatan listriknya. Q sama dengan P dibagi dengan R. P nya berapa? 2000 dibagi dengan R nya berapa? 8 ohm ya. Bedanya 8 ohm ya, maka kita bagi 8 ohm. Ketemunya berapa? 250 VA. Mas, kan itu di paralel, kok tetap 8 ohm bukannya 4 ohm? Nah, sudah banyak sekali saya jelaskan untuk teman-teman semuanya bahwasanya di saat kita memparalel 2 speaker dengan nilai impedansi masing-masing tetap kita hitungnya 8 ohm ya. Tetap kita hitungnya 8 ohm. Jadi kalau misalkan kita memparalel satu beban terhadap 2 impedansi atau speaker double coil, teman-teman bisa dalam perhitungan menjadi 4 ohm. Kalau misalkan impedansi masing-masing 2 speaker masing-masing, teman-teman bagi dengan 8 ohm. Paham? Oke. Jadi ketemunya berapa? 250 VA. Jadi ketemunya 280 VA. 250 VA. Nah, sedangkan final yang harus terpasang untuk beban tersebut itu hanya 3 set transistor final, teman-teman. Ya, bayangin ya. Untuk beban 2000 watt itu hanya 3 set transistor final. Sedangkan kita menyediakan PSU, kita menyediakan transistor final sebanyak 20 set final Toshiba. Bayangin aja oleh teman-teman semuanya, apa yang akan terjadi pada beban speakernya. Beban speaker akan minta tolong, teman-teman. Kalau minta tolong nggak ditolongin sama teman-teman, maka yang terjadi speaker terbakar. Paham? Karena kelebihan muatan listrik. Ingat, dalam rangkaian power ampli pasti ada yang namanya muatan listrik. Karena sinyal AC yang kita gunakan, outputnya pun AC, speakernya pun butuh AC, ya, butuh tegangan AC. Output driver ya AC, sinyal ya berupa AC. AC itu nilai AC itu gambarannya reaktif, teman-teman, berubah-ubah. Kalau teman-teman semuanya menggunakan potensio, teman-teman tester tuh menggunakan volt AC pada sinyal plus dan ground ya, sinyal di potensio, teman-teman buka, itu nilainya akan berubah-ubah sesuai dengan musik yang kita berikan atau sinyal yang kita berikan pada rangkaian power ampli yang kita buat. Itu reaktif, teman-teman, nggak akan bisa tenang, akan berubah-ubah. Di outputnya pun sama, teman-teman cek, pasti akan berubah-ubah sesuai dengan sinyal masuknya dan sinyal keluarnya. Paham? Jadi jangan beranggapan output driver itu DC. Kalau DC tentu speakernya rusak. Orang speaker itu butuhnya muatan listrik, AC butuhnya. Nah, seperti itu. Maka dari itu yang kita hitung, itu yang kita cari adalah muatan listriknya agar speaker aman. Paham, teman-teman? Oke. Jadi Q sama dengan P dikali dengan cos B sama dengan 150 dikali 3 450 watt. 450 dikali dengan 0,8 sama dengan muatan listriknya sebesar 360 VA. Nah, jadi transistor final itu menyediakan 360 VA ya. Sedangkan beban hanya butuh 250. Jadi sisanya berapa? Kita kurangi 110 VA. Insya Allah sangat aman. Paham, teman-teman semuanya? Terus final yang lainnya gimana, Mas? Masih sisa banyak banget. Nah, karena sudah saya katakan, untuk apa kita menggunakan trafo yang besar-besar, voltase yang tinggi-tinggi kalau misalkan kita hanya untuk beban yang tidak begitu banyak dan besar. Nah, seperti apa caranya akan kita bahas lagi. Sebelum kita bahas lagi, kita masuk ke perhitungan final Sunken ya.
sudah saya beri juga contoh final sunken, jadi teman-teman bisa analisa sendiri nanti ya. Dan untuk Mas CFC atau Mas Andi nanti bisa untuk analisa sendiri baiknya seperti apa, dan nanti akan ada sedikit kesimpulan untuk teman-teman semuanya. Untuk final sunken kita cari muatan listriknya dari beban speaker tadi. Q sama dengan P dibagi dengan R, 2000 dibagi dengan 8 sama dengan 250 VA ya, 250 VA. Dan untuk transistor final 3 set sunken 200 kali 3 sama dengan 600 watt. Q sama dengan P dikali dengan cos P, 600 kali 0,8 sama dengan 480 VA. Mas, gimana sih Mas kok bisa kita menentukan 3 set, 2 set itu gimana sih? Mas ngasal aja ya untuk menentukannya? Enggak Mas, kita nggak ngasal. Kita buat cara perhitungan seperti ini ya. Kita buat cara perhitungan seperti ini. Nah, kira-kira dengan nilai-nilai yang ada, apakah itu aman atau tidak, sisanya berapa, teman-teman semuanya bisa analisa dari situ. Kalau misalkan pakai 2 set mungkin nggak Mas? Nggak mungkin Mas. Kenapa? Karena sisanya cuma 70 VA ya. 70 apa 60 ya. Nah, itu sangat rendah atau sangat kecil. Itu beresiko transistor final bisa panas. Maka dari itu kita tambahkan lagi 3 set lebih 230 VA. Dengan ketentuan teman-teman bisa kontrol untuk potensio pada power ampli jangan terlalu berlebihan. Jadi bisa dikondisikan untuk hasil suara pada speakernya apakah cacat atau tidak. Kalau cacat jangan dilebihi. Jangan dilebihkan lagi. Misalkan mau full nih, wah suaranya cacat, berarti itu jangan ditambah lagi. Itu akan beresiko karena muatan listriknya cukup ya. Cukup besar juga 230 VA. Tapi kalau misalkan masih aman ya berarti no problem, tetap aja di fullkan pun tidak ada masalah karena kan nanti ada ACC, mixer dan lain-lainnya. Paham? Ya, seperti contoh yang saya jelaskan barusan, muatan listrik pada final tadi 600 kali dengan 0,8 sampai dengan 480 VA. Jadi si transistor final atau driver tadi menyediakan 480 VA sedangkan beban hanya butuh 250. Ketemunya berapa? 230 VA. Paham ya teman-teman ya? Jadi masih sisa berapa Mas? Masih sisa banyak banget ya. Masih sisa untuk final sunken itu 17 set lagi ya. Untuk final Toshiba tadi masih sisa berapa? Final Toshiba masih sisa 17 set lagi. Untuk final sunken masih sisa kisaran, untuk sunken masih sisa kisaran 12 set. Nah, jadi seperti apa Mas? Nah, jadi teman-teman bisa gunakan beberapa channel tuh untuk sisanya tadi ya. Bisa dibuat beberapa channel untuk sisanya tadi agar bisa terpasang. Seperti contoh. Masih sisa 17 set nih. Bentar ya, ini kurang ke bawah. Nah, masih sisa 17 set untuk final Toshiba. Nah, teman-teman bisa gunakan beban yang sama, misalkan 2000 watt lagi untuk channel 2-nya diberi final Toshiba 3 set misalkan, terus channel 3-nya 3 set sampai final itu terpasang semua. Ya, jadi banyak banget ya teman-teman ya. Jadi untuk apa sih terkata saya ampere besar-besar, voltase tinggi-tinggi ya. Kalau pengen blur, buatkan saja kit mikrolan 7 potensio modif. Teman-teman semuanya tidak perlu biaya banyak, tapi insya Allah hasilnya memuaskan. Paham? Jadi 17 set ini harus teman-teman bagi tuh, jangan sampai nggak terpasang. Kalau nggak terpasang nanti panas tuh transistor finalnya. Jadi semuanya itu harus terpasang agar transistor final tidak panas ya. Ya syukurnya kalau seperti ini bisa buat teman-teman menjadi beberapa channel untuk beban yang begitu banyak ya teman-teman ya. Paham teman-teman semuanya? Oke. Nah, selanjutnya ada sedikit solusi atau baiknya seperti apa Mas? Nah, ini akan saya berikan untuk teman-teman semuanya. Dengan beban tersebut Mas, berapa tadi? 2000 watt atau 1000 watt per satu speaker, Mas sebenarnya bisa menggunakan hanya 5 ampere 45 volt AC saja Mas. Ya. 5 ampere 45 volt AC saja, enggak sampai 20 ampere. Dengan transistor final 3 set per mono ya, 3 set per mono ya, sedangkan 20 ini cuma butuh 6 set berarti kalau stereo. Dikurangin aja 20 kurang 6 masih 14 set. Seharusnya kita nggak beli transistor 20 tapi kita beli transistor 20, kan biayanya luar biasa, kos itu kerugian kita, biaya luar biasa teman-teman ya. Maka untuk apa kalau misalkan kayak gitu, sedangkan kita menggunakan 5 ampere 45 volt AC final 3 set per mononya dengan beban per channelnya itu 2000 watt ya. Itu sangat bisa teman-teman semuanya. Wah kurang gelar Mas, kurang enak, buatkan saja kit mikrolan 7 potensio modif. Insya Allah teman-teman semuanya akan puas dengan hasilnya. Speaker aman, power ampli aman
ya, dengan dioda 35 ampere, elko 10.000 mikro, 4 pitch, hanya 4 pitch. Kalau 20 ampere berapa tadi? Sampai 12 pitch yang 22.000 mikro, sampai 6 pitch yang 33.000 mikro. Teman-teman bisa bayangin berapa biaya yang harus teman-teman keluarkan. Padahal teman-teman gunakan 5 ampere 45 volt AC, insya Allah sangat cukup. Paham teman-teman semuanya? Nah, itu pentingnya kita menganalisa dari suatu perhitungan agar teman-teman semuanya tidak mengalami suatu kerugian yang begitu banyak. Karena apa? Karena kita tidak memahami dasarnya. Wajib kita memahami dasar agar teman-teman semuanya bisa menganalisa suatu permasalahan ataupun menganalisa kerugian dan lain-lainnya. Agar hasil akhir power ampli aman, speaker pun aman. Oke teman-teman semuanya, insya Allah teman-teman semuanya memahami apa yang saya jelaskan. Dan dukung terus channel YouTube ini agar terus berkembang dan saya semakin semangat lagi untuk membuat video-video baru. Oke teman-teman semuanya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.